Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Zulkarnain, NPM 20010110004, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas C. Di sini saya akan presentasikan hasil jurnal saya yang berjudul Kalimat Baku dan Tidak Baku, yang mana diajukan untuk memenuhi salah satu tugas individu mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing langsung oleh yang terhormat Bapak Andre Tiono Kurniawan, SPD, MPDI. Langsung saja. Pada pendahuluan, latar belakang, bahasa Indonesia merupakan bahasa ibu yang artinya berasal dari tanah air Indonesia sendiri. Dahulu memang namanya bukan bahasa Indonesia, melainkan bahasa Melayu. Kemudian bahasa Melayu yang sudah lama digunakan oleh bahasa Indonesia serta tatanan bahasanya yang mudah diterima dan dipahami menjadikannya bahasa persatuan yang diikrarkan pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan nama Bahasa Indonesia. Selanjutnya, pengertian kata baku. Pengertian kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Pengertian kata baku ini merupakan suatu kata yang aturannya atau ejaan kaidah bahasa Indonesia sudah benar serta bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Pengertian kata tidak baku yakni Pengertian kata tidak baku adalah kata tidak baku merupakan kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang telah ditentukan. Umumnya, kata ini tidak baku sering digunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam bahasa tutur, yang mana berbagai faktor yang mengakibatkan kata-kata tidak baku bisa terucap. Ini antaranya yang pertama, yang menggunakan bahasa tidak mengetahui bentuk penulisan dari kata yang dimaksud. Menggunakan bahasa tidak memiliki kesalahan dari pemakaian suatu kata. Yang menggunakan kata bahasa sudah terpengaruh oleh orang-orang yang terbiasa dengan menggunakan kata tidak baku. Selanjutnya, ciri-ciri kata baku ada 8. Ciri-ciri kata tidak baku ada 5. Fungsi kata baku, yakni sebagai pemersatu, sebagai pemberi kekhasan, pembawa kewibawaan, dan penggunaan kata baku juga memiliki 8 fungsi. Yang pertama, membuat surat dinas, surat edaran, membuat laporan, karya ilmiah, nota dinas, surat lamaran, musyawarah atau diskusi saat berpidato dan rapat dinas, atau surat penyurat antar organisasi, instansi atau lembaga dan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, tadi ada yang tertinggal. Ciri-ciri kata baku ada 8. Yang saya sebutkan mungkin tidak sampai 8. Jadi kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing, pemakaian imbuhan kata baku ini bersifat eksplisit. Baku adalah bahasa percakapan. Kata baku digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Kata baku mengandung arti pelonisme. Kata baku tidak mengandung hiperkorek. Dan ciri-ciri kata tidak baku yakni biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari, sudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah, sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman, bentuknya pun mudah berubah-ubah, memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku. Selanjutnya, keberadaan bahasa gaul yang masuk dalam tatanan bahasa Indonesia ini tanpa disadari akan menggeser posisi bahasa Indonesia yang mana khususnya ialah kata baku. Generasi muda saat ini menganggap bahwasanya bahasa gaul lebih terlihat keren dan sesuai dengan usia mereka dibandingkan memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar atau yang bisa yang sering kita kenal dengan kata baku, yang dirasa terlalu formal dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, mahasiswa sebagai generasi muda yang nantinya menjadi agen perubahan, bangsa Indonesia harus selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Langsung saja pada penutup atau kesimpulan, berdasarkan hal yang sudah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya kata baku adalah kata yang sesuai atau terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku ini memiliki berbagai fungsi, dan kata baku dalam bahasa Indonesia membuat bahasa Indonesia menjadi kuat kedudukannya karena kata baku tidak mengubah struktur bahasa Indonesia sehingga mudah dijadikan alat komunikasi masyarakat atau antar suku di Indonesia. Akan tetapi, mahasiswa yang sering menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi malah kurang pengetahuannya tentang kata baku sebagai dasar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.